Bang, maaf ganggu bang. Oh, enggak apa-apa. Boleh saya duduk bentar bang? Ngomong. Oke, thank you. Bagaimana? Jadi gini bang, perkenalkan dulu bang, nama saya JR bang. Namanya siapa bang? Rian. Oke Mas Rian, jadi gini Mas Rian, saya kan YouTuber nih Mas Rian. Oh iya. Nah, saya ini bang mau bikin konten soal Pilpres 2024. Nah, saya mau adakan jajak pendapat lah sedikit. Iya. Jadi saya tanya-tanya sama orang yang saya nggak kenal. Nah, kebetulan saya kan nggak kenal sama Mas Rian nih. Mas Rian lagi nongkrong nih. Nah, ini tentang Pilpres kapan? 2024. 2024 nanti. Kan ada begitu banyak calon nih Mas Rian. Mas Rian cukup jawab, saya pilih ini sama apa namanya? Alasannya apa gitu. Agak berat ya. Seru sih, tapi agak berat ya pertanyaannya. Enggak juga sih Mas Rian gitu. Astaga. Ya, oke, Bibi, oke. bentar sambil minum ya. Bi. Boleh pesan minum dong satu. Tapi ini serius. Ya. Ya? Jadi Mas JR ya? Ya. YouTuber Sumbawa ya? Ya, Mas Oke, Rian. luar biasa juga ya. Nah, sembari kita tunggu minuman Mas Rian. Viewersnya sudah berapa ngomong-ngomong? Oh, kurang lebih 1 juta views. Banyak sekali Mas Rian. Luar biasa. Dan saya yakin Anda akan banyak dikenal sama orang-orang Indonesia nanti. Ya. Kita berarti bahas tentang Capres 2024 ya. Betul, Capres dan Mapres. Oke. Pertanyaan saya simpel nih Mas. Ya, jadi saya cuma tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih aja. Nah, nanti di akhir video Mas Rian boleh kok milih video ini boleh diupload atau enggak, itu bebas terserah Mas Rian. Intinya kita buat aja lah dulu. Nanti di akhir video nanti saya tanya lagi sama Mas Rian ini boleh apa enggak. Makasih Bia. Sorry ngerepotin. Nice. Ini cocok buat Mas Rian yang ini nih, buat santai, lebih santai. Oke, terima kasih. Ini sogokan kah apa ini Bang Ara? Biar lebih enak ngobrol, biar videonya mau diupload nanti. Oke. Di tahun 2024 nanti Mas Rian. Aduh, ini kopinya memang begitu Mas. Nah udah nih, udah bersih nih Mas. Maaf Mas ya agak Enggak apa-apa. agak nervous. Cuma saya mungkin jawabnya juga agak beradul juga nanti ya. Karena saya enggak terlalu ini. Paham politik. Ya, Justru yang nggak paham politik itu Mas, justru kita tidak ingin bertanya dengan orang-orang yang terikat di dalam politik itu Mas. Oh iya. Kebetulan juga saya independen. Tuh kan, pas banget. Nah, ini dia orangnya nih. Mas Rian. Ya. Di tahun 2024 nanti, jika Ganjar Pranowo maju sebagai Pilpres dan lawannya itu adalah Anies Baswedan, Mas Rian pilih yang mana? Ini agak susah sih ya. Soalnya mereka sama-sama bagus juga. Ya, Karena kalau saya pantau di sosmed, Ya. kan kita kan bukan orang dekat kan, Ya. jadi di sosmed aja. Kalau kita lihat mereka sama-sama intelek juga ya, Ya. sama pengen membangun. Kita lihat kan hasilnya masing-masing kan bagus tuh. ya, Ya Pak Ganjar di Jateng kalau nggak salah ya, Ya. Jawa Tengah ya. ya. Pak Ganjar ya Jawa Tengah. Ya Pak Anies di DKI kan. Ya. Tapi kalau suruh pilih, saya pilihnya Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Menarik nih, kenapa Mas? Kalau dilihat dari track record kan, track Ya. record ini sosmed. Track record sosmed ya? Ya kan kita Sosmed. tahunya kan beliau berdua ini kan dari sosmed. Ya. Kita nggak pernah jabat tangan, Ya. nggak pernah lihat, cuma kan bakal jadi pemimpin kita gitu Ya. kan. Ya kalau kenapa saya pilih Pak Ganjar itu, mungkin karena aktivitas beliau sih keseharian, karena sering saya lihat sama ya orang tua juga gabung, yang sama usia produktif juga gabung, dan sering saya lihat juga sidak di beberapa instansi kan gitu. Mungkin Pak Anies juga demikian, mungkin cuma secara sosial publikasi Ya. tidak terekspos mungkin. kalau Pak Seperti Anies, semasif gitu. Pak Ganjar ya? Ya. Oke, siap. Kalau Pak Ganjar kan kadang ketika pembangunan salah, Pak Ganjar marah-marah Ya, gitu ya, kan. ya. Saya lebih senang sedikit gitu, maksudnya marah karena tegas gitu, Ya. itu aja. Kenapa Oke, saya pilih Pak Ganjar? Siap. Wih, mantap. Berarti lagi-lagi karena sosial media, Ya, sosial karena publikasi, karena publikasi itu betul, penting. Nah, jadi gini Mas Yang, ini kan masih belum kelar nih, masih ada 4 lagi nih. Banyak sekali ya. Iyalah. Oke. Kalau kita ambil figur cewek lah dulu Mas Yang. Figur cewek ya. Ya. Mas Rian lebih suka mana?
Siapa? Sri Mulyati, menteri kita. Iya. Terus Ibu Puan Maharani. Terus yang satunya lagi Ibu Tri Risma. Ibu Tri Risma. Oh, ya. Ibu Sri, Menteri Keuangan kan? Ya. Ibu Risma, Tri Risma itu kan dulunya Ya. Gubernur Surabaya. Jatim. Ya, Jawa Timur. Ya, sekarang kalau Pokoknya nggak salah jadi menteri juga sekarang. saya juga kurang tahu, Mas. Oh, kalau nggak salah jadi menteri juga, kalau nggak salah diangkat di kabinet Pak Jokowi. Oh, di kabinetnya Pak Jokowi beliau jadi menteri ya? Iya, Ibu Tri kan yang sering marah-marah kan? Iya. Maksudnya sering marah di lalu lintas ketika ketika masyarakatnya tidak menggunakan lalu lintas dengan benar, kan Iya. Ibu Sri marah kan? Ibu Tri. Ibu Tri. Nah, kalau Ibu Puan kan Anaknya. anaknya Ibu Mega, Iya. kalau nggak salah itu ketua DPR. Iya, ketua Nah, DPR. ketua DPR. Tapi kalau disuruh pilih, saya pilih Ibu Sri. Ibu Sri Mulyani ya, Ya, Mulyani. Menteri Keuangan kalau nggak salah ya. Iya. Anda ini suka duit banget ya? Alasannya cuma seperti itu karena dia menteri keuangan. Bukan. Menteri ekonomi kita. Kalau Ibu Tri ya. Ya, Ibu Tri Risma. Kalau Ibu Tri Risma saya rasa cukup lah. Beliau nggak usah terlalu capek lah. Kalau Ibu Tri Risma kan ya cukup lah, nggak usah terlalu. Kalau nomor satunya Indonesia kan pasti bakal lebih capek beliau, ya cukup aja lah. Tapi kalau kredibilitas beliau sih ya kan diakui kan di Jatim kan. Ya, termasuk kan nutup Doli kan kalau nggak salah kan. Iya betul, orang yang menutup Doli. Ya kan berarti kan track record-nya bisa dipegang kan gitu. Cuma kalau disuruh pilih, ya saya sempat pilih Ibu Sri. Tadi karena Ibu Tri ya cukup aja lah biar nggak terlalu capek gitu kalau Ibu Tri. Kalau Ibu Puan, saya belum dapat, maksudnya karyanya beliau itu apa sih saya belum bisa ini. Oh, Ibu Puan. Ya Ibu Puan, kebetulan juga saya pernah lihat video juga kan, video. Iya, oh ya paham. Yang lagi rame viral. Ya, lagi rame viral kan itu seharusnya tidak dilakukan oleh Ibu. Ya, oleh Ibu pejabat negara lah dibilangkan. Jadi ya ada kan video yang viral itu kan Ya, kopi video aja kan. yang Pak Jokowi berkunjung ketemu Ya, sama Ibu Mega kan. betul. Dan Ibu Puan memvideokannya kalau nggak salah. Kalau menurut saya itu enggak inilah Nggak etis, nggak sopan. Etis lah gitu. Oke, siap. Kalau Ibu Sri kan karena beliau kalau nggak salah berapa periode beliau kan jadi Menteri Keuangan Ya. kan. Dalam artian pengelolaan kan secara pengelolaan aset kan kalau nomor satu kan uang banyak kan. Ya. Saya rasa lebih cocok Ibu Sri. Ibu Sri. Tapi kalau bisa jangan perempuan gitu aja. Kalau bisa jangan perempuan. Siap. Oke. Gila ini Pak sudah menjelaskan panjang lebar Mas Rian ya ujung-ujungnya. Kalau bisa jangan perempuan. Siap. Ini Bang. Ini ada yang menarik nih Bang. Bagaimana kalau kita face to face aja nih Bang soal pengusaha Bang? Erick Thohir atau Sandiaga Uno? Aduh. Ini kan sama-sama the best ya, sama-sama the best di bidangnya kan. Iya. Pak Sandi juga oke. Iya. Pak Erick kan apalagi sekarang kan beliau dipercaya sebagai Menteri BUMN kan. Iya. Dulu juga pernah pegang Inter Milan kan. Kalau disuruh pilih, saya pilih Pak Sandiaga. Pak Sandiaga Uno karena sebenarnya sama-sama bagus. Ya ini kan bener sama-sama bagus nih. Susah sih. Sama-sama bos of cuan Mas. Ya, tapi kalau disuruh pilih ya saya pilih Pak Sandi. Sandiaga Uno. Ya satu aja sih sebenarnya alasannya ketika Pak Erick pegang Inter, ya kan? Ya. Inter dibawa untung lewat bisnisnya Pak Erick, tapi tidak juara kan gitu. Oke, siap. Waduh, analoginya ini berat ini ya. Tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Iya. Kalau menurut saya enggak juara sih. Ya, Inter zamannya Pak Erick. Enggak juara, tapi bisnis jalan. Maksudnya bintang-bintangnya dijual, dapat pemain muda berbakat gitu. Enggak juara sih kalau salah, tapi kalau salah saya dikoreksi lah gitu. Oke, siap. Jadi gini Mas Yang, yang terakhir nih Mas Yang. Kandidat terkuat nih. Sama-sama dari daerah Bandung, daerah Jawa Barat. Bapak Prabowo Subianto atau Bapak Ridwan Kamil? Itu. Jujur tahun lalu tuh saya pilih Pak Prabowo. Tahun lalu saya pilih Pak Prabowo. Sebenarnya beliau berdua kan menonjolkan di leadershipnya sih, karena ya namanya juga Pak Prabowo kan
Panglima ya kalau nggak salah. Ya, Panglima. Panglima tertinggi TNI. Ya kan pasti leadershipnya sudah oke lah gitu kan. Dia memimpin satu Indonesia gitu. Terus kalau Pak Ridwan Kamil kan kita lihat juga hasil karyanya. Ya, dengan Di arsitekturnya. daerahnya kan kalau saya pernah lihat videonya itu arsitektur hasilnya Pak Ridwan Kamil itu kan masjid-masjid kalau nggak salah. Masjid-masjid terakhir kalau nggak salah itu dia buat tuh monumen COVID. Monumen COVID. Iya, itu sebagai kalau menurut beliau sih sebagai bentuk bahwa kita sudah pernah berjuang gitu. Iya. Nah, kenapa? Berarti kalau disuruh milih, saya pilih Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Lebih mudah. Karena satu, beliau lebih muda, kemudian bagaimana bahasanya itu? Beliau juga bisa berbaur dengan kita lihat juga kan track recordnya beliau dengan ibu-ibu juga dengan kaum milenial juga bisa menarik gitu kan. Jadi semua beliau bisa masuk segala aspek sih. Kalau menurut saya Pak Ridwan Kamil. Orangnya lebih fleksibel juga. Fleksibel. Oke, Ya siap. kita turut berduka juga kan Buat anaknya. Anaknya Pak Ridwan Kamil. Oke, siap. Mas Rian, ini final question nih Mas Rian. Kan nggak adil nih kalau 1 lawan 1 nih. Iya. Saya lengkapin nih. Presidennya sama Bapak Presnya nih. Iya. Kalau seandainya Pak Ganjar ini Pak bersanding dengan Bapak Sandiaga Uno. Wah. Nah, kalau dan Pak Ridwan Kamil bersanding sama Ibu Sri Mulyani. Pilih yang mana Mas Rian? Tapi nggak bisa kalau Pak Ganjar nggak sanding Pak Ridwan Kamil aja gitu. Nggak bisa. Biar lebih mudah jawabnya. Nggak seru. Karena dari jawaban Bapak tadi lebih menonjol Ridwan Kamil sama Pak Ganjar. Nah, kalau seandainya 2024 nanti Indonesia memutuskan untuk kedua orang itu maju sebagai kandidat terkuat, ya Anda harus memilih. Iya. Pada saatnya seandainya itu terjadi di depan mata Anda pilih yang mana, Pak? Agak susah sih. Ya, golput. Enggak. Saya enggak pernah golput. Selagi ada kesempatan saya tetap memilih. Karena satu suara itu menentukan Indonesia ke depannya, kan gitu. Satu suara menentukan Indonesia ke depannya. Gila, keren Bapak ini. Jadi kalau disuruh pilih, sebenarnya beliau berdua ini kan sama-sama menghasilkan karya di daerah masing-masing kan. Ya di Jateng, ya di Jabar ya Pak Ridwan Kamil. Cuma kalau disuruh pilih, saya akan milih Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Karena ya kita tahu kan Indonesia kan negara berkembang dan butuh pembangunan yang di daerah misalnya termasuk daerah Sumbawa misalnya. Ya beliau kan sarjana arsitektur ya. Arsitektur. Jadi mungkin dengan ide-ide. Jadi pembangunan yang dibuat itu bukan hanya sekedar ya bangun udah gitu. Tapi dengan ide beliau mungkin ada nilai kan. Jadi di situ juga mungkin ada nilai wisatanya atau ya yang membuat ada income lah untuk daerah tersebut. Misalnya jadi orang-orang bisa datang ke tempat kita gitu. Itu sih tetap saya pilih Pak Ridwan Kamil. Kebetulan juga kan wakilnya kan Ibu Sri tadi kan. Dari Pak Ridwan Kamil yang maju, bagian pengelolaan keuangan kan ada Ibu Sri kan gitu. Sandiaga Uno juga nggak kalah masalah duit, Pak. Iya. Sebenarnya agak susah sih, Pak Sandiaga juga bagus juga, Pak Ganjar juga bagus juga. Ya kalau antara berdua itu ya yang mana-mana aja lah. Tapi kalau suruh pilih saya pilih Pak Ridwan Kamil. Gitu. Oke, siap. Thank you Mas Rian ya. Oke, siap. Jadi kalau dari teman-teman semuanya dari apa hasil wawancara kita hari ini yang kita dapat Presiden for RI 2024 Ridwan Kamil. Mantap Bapak. Mas Rian, ini nggak apa-apa ya kita upload ya di YouTube ya? Oh ini apa? Nanti kalau Mas Rian mau nonton bisa ditonton di channel JR Project. JR Project ya? Oke sip. Viewernya banyak banget Pak, 1 juta orang. Oh iya. Sukses. Siap, untuk thank you. YouTubers lokal Sumbawa. Thank you. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lanjut Bang. Iya Pak.